Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan Maulana. Nah, di video learning journal kali ini saya akan sedikit mengulas tentang presentasi dari kelompok 3 minggu lalu yang membahas tentang artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan juga beberapa tahapan dalam proses penyuntingan artikel ilmiah. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat definisi dari artikel ilmiah. Di sini dijelaskan bahwa artikel ilmiah adalah suatu artikel yang membuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kaidah-kaidah keilmuan berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan. Nah, di sini juga ada definisi dari jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah atau yang bisa disingkat KTI. Nah, jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang melalui proses telaah sejawat untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Nah, di sini juga ada tahapan dalam proses penyuntingan artikel ilmiah nih. Pertama ada tahap perencanaan, tahap mengumpulkan data, tahap penelitian, pelaksanaan pembuatan draft, tahap menulis draft, revisi, publikasi, dan evaluasi. Adapun perbedaan karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah dengan karya lain, yang pertama di sini lebih memfokuskan penelitian dan juga ada metode penelitiannya, proses peer review, dan juga yang terakhir ada format penulisannya. Itu yang membedakan. Nah, di sini ada tips untuk menentukan topik yang relevan dan menarik dalam artikel. Artikel bisa ditulis dengan berbagai gaya, termasuk gaya jurnalistik, objektif, dan faktual. Gaya naratif yang mengandung unsur cerita, atau gaya persuasif yang bertujuan untuk mengajukan argumen atau membujuk si pembaca. Nah, adapun teknik menulis artikel ilmiah yang efektif. Yang pertama dari segi isi, artikel ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisannya. Yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara-cara tertentu. Nah, adapun cara menghindari plagiarisme dan mematuhi etika penulisan ilmiah. Mungkin tindakan plagiarisme akan menurunkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan tentu kreativitas mahasiswa juga akan menurun. Mahasiswa yang melakukan copy paste sama aja mencuri ide orang lain dan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, adapun solusi dari menghindari plagiarisme ini yaitu membuat parafrase, teman-teman. Yang selanjutnya ada penerbitan dan publikasi. Proses peer review dalam publikasi artikel ilmiah. Sebelum dipublikasi, artikel ilmiah sebaiknya melewati proses peer review serta artikel diterima oleh jurnal, proses peninjauan oleh mitra sejawat. Nah, adapun tips untuk mempromosikan artikel dan meningkatkan visibilitas dalam komunitas ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan platform online atau media sosial untuk promosi penelitian seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan juga berkolaborasi dengan penelitian lain di seluruh dunia. Optimalkan artikelnya dan juga pengaturan waktu atau manage waktu, dan juga terlibat dalam komunitas jejaring sosial. Nah, di sini ada struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan daftar pustaka. Itu struktur karya ilmiah. Adapun cara cepat
membaca artikel yang efektif. Pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, conclusion, heading, subheading, paragraf, dan seterusnya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang tadi dijelaskan bahwa tentang definisi, tentang karya ilmiah, dan juga jurnal ilmiah. Di sini tadi juga sudah dijelaskan atau diulas tentang beberapa perbedaannya, tentang tahapan-tahapannya, dan juga tips and triknya, tentang menghindari plagiarisme dan lain-lain. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa artikel dan jurnal ilmiah mungkin membutuhkan media atau platform media sosial untuk mempublikasikannya, atau semacam website juga. Artikel ilmiah juga suatu artikel yang membuat dan mengkaji suatu masalah. Jadi kesamaan dari artikel ilmiah dan jurnal ilmiah, dua-duanya pasti membutuhkan suatu masalah untuk disajikan kepada halayak untuk diberitakan. Nah teman-teman, itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.